Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tadi Pak Refrizal mengatakan bahwa ternyata ada double data, kurang lebih begitu Pak Refrizal. Nah, ini solusinya atau langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh DPR terkait hal ini? Kemarin kita mengusulkan dibentuk pansus untuk menyelesaikan ini. Kan nggak bisa cukup rapat sejam 2 jam itu kan untuk menyelesaikan itu. Data ini kan banyak, puluhan juta ya data ketemu oleh BPKP. Ada juga orang udah meninggal puluhan ribu juga ya. Tapi namanya masih ada. Namanya masih ada. Nah ini kan perlu berapa banyak kira-kira yang model-model begitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, mereka sudah tidak bekerja lagi di sini, pindah lagi bekerja, itu double account. Nah ini nggak boleh terjadi di negara ini double account. Kalau sudah dia dibuka di sini, nggak bisa lagi dia buka, dia tinggal pindah saja ke sana. BPJS yang ada di sini, dia tidak lagi bekerja di sini, PT-nya begitu harus dicoret dari PT yang sebelumnya. Karena gitu. sudah tidak ada kewajiban lagi gitu kan, Kalau sekarang kita ngurus PT kan nggak keluar ini Pak, surat izin misalnya izin usaha kalau kita tidak, pegawai kita tidak ikut BPJS misalnya kan gitu. Anak saya kan punya usaha kan begitu. Ya, tidak bisa lagi dapat izin usahanya kalau dia tidak punya pegawainya itu tidak di-cover oleh BPJS. Kan berarti dia harus bayar. Pegawainya harus dibayar sama dia gitu. Baik, Pak Ager, ini juga mungkin pertanyaan masyarakat, mewakili masyarakat saya di sini. Apakah memang hanya dengan cara menaikkan iuran untuk mengurangi defisit yang ada di BPJS ini? Iuran itu perlu dinaikkan kalau menurut DJSN untuk mengatasi masalah jangka sangat pendek, agar kondisi keuangan BPJS itu normal untuk kemudian mampu membayarkan seluruh klaim dengan baik melalui rumah sakit, sehingga tidak terjadi tadi tunggakan yang begitu besar dari utang BPJS kepada rumah sakit, dan itu akan bisa mengacaukan pelayanan kesehatan kepada seluruh peserta JKN di seluruh Indonesia oleh rumah sakit. Nah, sebenarnya mengatasi defisit satu, pertama kali bahwa tadi kan kayak katakan bahwa biaya kesehatan itu meningkat tajam. Begitu banyak ruang untuk dapat dilakukan mengendalikan biaya kesehatan. Ada promotif preventif, kemudian ada tadi fraud yang terjadi. Itu semuanya merupakan tata kelola yang perlu dibenahi. Jadi memang PR-nya adalah perlu dibenahi pembenahan tata kelola untuk mengendalikan biaya kesehatan. Kemudian di satu sisi adalah pengumpulan iuran dari para peserta. Nah, memang salah satunya memang kalau terjadi defisit maka pemerintah yang nanggung. Itu di undang-undangnya mengatakan seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian pemerintah nanggungnya sebatas apa? Nah, ini bapak-bapak dari pemerintah maupun DPR yang tahu. Kalau ada defisit maka sumbernya seperti apa? Sumber untuk penanggulangan defisit seperti apa? Itu yang perlu dilakukan seperti itu. Baik, Pak Refrizal, ini juga pertanyaan dari masyarakat. Berarti bisa dipastikan ada info nantinya di tanggal 1 Januari 2020 itu akan ada kenaikan. Bisa dipastikan Pak, nantinya biar masyarakat juga akan lebih tenang. Saat ini berarti belum ada kenaikan Pak ya? Kemarin termasuk DPR semuanya, kalau seandainya ada kenaikan, dia harus sosialisasi. Tapi tetap ini harus dibenahi dulu. Ini pelayanan kepada kami aja yang kami belum pernah menikmati. Ada punya BPJS belum pernah pakai kok. Ya kan, belum pernah pakai menikmati, tahu udah naik aja kan. Ini berapa rasa keadilan masyarakat itu? Ya, jangan kita berpikir ini enak, wah jalan keluarnya naik itu gampang. Memang naik itu gampang banget, ya, cara yang gampang. Tapi menyelesaikan masalah ini yang jauh lebih penting. Tapi kalau iuran pemerintah tadi, saya setuju tuh dinaikkan dari 23.000 menjadi 42.000. Kalau 103,9 juta jiwa dikali 2 kali sebulan itu 5,6 triliun. Kalau kali 12 dapat 67 triliun dapatnya. Menurut saya, menurut hitungan kami di DPR itu sudah cukup sementara untuk menanggulangi untuk menutup defisit tadi. Defisit yang tadi. Nggak perlu kita naikkan. Yang tadi itu yang 80.000 menjadi 20.000, yang berapa 25.000 menjadi 40.000 yang mandiri itu nggak perlu kita naikkan itu dulu. Kalau yang mandiri ini, kalau memang tadi kemarin miskin, kemarin kami di DPR mengusulkan mereka miskin, yang mandiri ini yang iuran 25.000 ini menjadi dimasukkan ke dalam PBI ini. Kalau memang dia miskin. Sebentar tadi sebetulnya dia ya jelas gitu Pak. Harus datanya harus. Tadi kan ada statement Pak Refrizal mengatakan bahwa singkat saja Pak Anggit. Kita belum menggunakan kalau sudah dinaikkan. Tapi Bapak lupa bahwa
ada sebagian bahkan banyak peserta yang kemudian menghabiskan ratusan juta katakanlah untuk penyakit kanker yang sangat kronis. Padahal dia membayarnya hanya sangat sedikit. Nah, pertanyaannya, kalau kemudian habisnya 200 juta, bayarnya selama ini hanya baru terkumpul misalkan 600.000. Nah, selisihnya itu siapa yang bayar? Betul. Nah, di dalam mekanisme ini yang bayar adalah orang yang sehat yang bayar iuran. Baik. Jadi yang dibutuhkan oleh BPJS salah satunya adalah Tadi orang sehat bayar iuran. Undang-undang itu pemerintah. Oke, baik. Jadi bisa dipastikan Pak Rizal Nggak semua orang begitu. Satu dari 1.000 belum tentu ya. Oh, nggak banyak Pak Rizal. Nggak usah. Jadi memang Makanya itu data-data itu perlu Ya. kita klarifikasi, kita verifikasi yang sebutan tadi. Jangan contohnya yang gede-gede aja gitu. Jadi semoga data-data yang memang tadi ada Orang nggak pakai kesalahan, banyak ya jadi contoh juga. itu gitu. juga bisa diselesaikan dengan baik dan pansus yang akan direncanakan oleh DPR juga berjalan dengan baik hingga masyarakat pun bisa menerima hasil yang baik pula gitu ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Rizal, terima kasih banyak Pak Angger. Dan pemirsa, sejumlah informasi dari mancanegara akan kami hadirkan, di antaranya sensasi menikmati dosa kuliner unik dari India. Tetaplah di Newsroom.